Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di prinsip-prinsip manajemen. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita awali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang pemimpinan, definisi, dimensi, serta langkah-langkahnya. Kita sering mendengar kata pemimpin. Sebenarnya pemimpin itu seperti apa dan apa pengertiannya? Kita akan bahas satu persatu. Definisi pemimpin secara umum, pengertian kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau kegiatan yang menuju sukses. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai proses mempengaruhi atau memberikan contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pengertian pemimpin adalah suatu peran atau ketua dalam sistem di suatu organisasi atau kelompok. Sedangkan kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seorang untuk mempengaruhi orang-orang untuk bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Pengertian pemimpin menurut para ahli, yang pertama dari George Avery tahun 1972 halaman 458. Pengertian kepemimpinan menurut George Avery adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Connor, pengertian kepemimpinan adalah suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Fungsi kepemimpinan secara umum, yang pertama memprakarsai struktur organisasi. Yang kedua, menjaga koordinasi dan integrasi di dalam organisasi agar dapat berjalan dengan efektif. Yang ketiga, merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara-cara yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, mengatasi pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. Yang kelima, mengadakan revisi, perubahan, inovasi, pengembangan dan penyempurnaan dalam organisasi. Itu fungsi kepemimpinan secara umum. Hakikat dari fungsi kepemimpinan adalah ada dua. Yang pertama, fungsi administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua, sebagai top management adalah mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding dan controlling, dan lain-lain menurut fungsi dari manajemen. Dimensi-dimensi kepemimpinan menurut David J. Bower dan Stanley Westfall dalam Purwanto 2004 halaman 29 menyebutkan 4 dimensi pokok dari struktur fundamental kepemimpinan,
yaitu yang pertama bantuan atau support, yaitu tingkah laku yang memperbesar perasaan berharga seseorang dan dianggap penting. Yang kedua, kemudahan interaksi, yaitu tingkah laku yang memberanikan anggota-anggota kelompok untuk mengembangkan hubungan yang saling menyenangkan. Yang ketiga, pengutamaan tujuan, yaitu tingkah laku yang merangsang antusiasme bagi penemuan tujuan kelompok mengenai pencapaian prestasi yang baik. Yang keempat, kemudahan bekerja, yaitu tingkah laku yang membantu pencapaian tujuan dengan kegiatan-kegiatan seperti penyekatan waktu, pengkoordinasian, penyediaan sumber-sumber, dan bantuan teknis. Kalau kita coba membedakan mana pemimpin dan manajer, ya, kalau dilihat di gambarnya ada leader, ayo kita langsung kerjakan. Kalau seperti manajernya adalah pergi dan melakukan itu. Kita lihat ada perbedaan antara pemimpin dan versus manajer. Kalau pemimpin itu yang pertama memotivasi, memimpin tiap karyawan yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai visi perusahaan. Kalau manajer hanya memerintah, fokus mengatur pekerjaan setiap karyawan untuk melaksanakan misi yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang kedua, kalau pemimpin memberikan ide, sedangkan manajer mewujudkan ide. Yang ketiga, pemimpin itu senang mengambil risiko, kalau manajer mengatur risiko. Pemimpin biasanya idealis, kalau manajer realistis. Pemimpin itu cenderung dinamis, sedangkan manajer cenderung statis. Itu aja ya. Sedangkan pemimpin juga penuh imajinasi, kalau manajer penuh analisa. Ya. Nah, ini biasanya karena melihat detail sebelumnya, menganalisanya. Pemimpin itu lebih kepada pemikiran proses, kalau manajer memikirkan hasil. Pemimpin terakhir meningkatkan target, kalau manajer gimana target itu terpenuhi. Itu beda pemikiran dari pemimpin dengan manajer. Langkah-langkah kepemimpinan yang pertama, membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Kejujuran dan transparansi harus menjadi contoh bagi anggota tim. Ketika kita bertanggung jawab atas tim atau orang lain, penting untuk berterus terang. Perusahaan kita dan karyawan adalah refleksi dari diri kita sendiri. Dan jika menjadikan perilaku jujur dan etis sebagai nilai kunci, tentu tim juga akan mengikuti. Yang kedua, koneksi dengan anggota tim. Memimpin sekelompok orang membutuhkan rasa saling percaya dan saling pengertian antar pemimpin dan anggota tim. Untuk mencapai langkah tersebut, para pemimpin harus belajar untuk saling terkoneksi. Kemudian menjadi pemimpin yang lebih manusiawi memerlukan kepositifan, tujuan, empati, kasih sayang, kerendahan hati, dan cinta. Ciri-ciri utama tersebut akan membuat kita berada di jalan menuju koneksi yang tulus dengan anggota tim. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan tim dan profesionalisme kerja. Bertindak sebagai pelopit dan penyemangat tim adalah bagian penting untuk menjadi pemimpin yang baik dan efektif. Kita sebagai pemimpin yang baik harus berinvestasi dalam kesuksesan dan pertumbuhan tim.
Pemimpin yang baik harus menyisihkan anggaran, walaupun hanya kecil, untuk menumbuhkan kemampuan karyawan mereka dengan beragam pilihan pengembangan diri. Yang keempat, pertahankan sikap positif, bahwa fokus pada solusi bukan masalah dapat membantu tim mempertahankan keterlibatan positif dalam sebuah kinerja. Lingkungan yang positif lebih memungkinkan untuk menciptakan keterlibatan para pekerja yang produktif dengan menunjukkan antusiasme dan kepercayaan diri. Seorang pemimpin yang baik akan melihat dampak apa saja yang akan tercipta dalam lingkungan kerja mereka atas keputusan-keputusan yang ada. 5. Ajari karyawan dan tidak sekedar memberi perintah. Para pemimpin harus melatih anggota tim mereka memasuki lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan berkomitmen. Tentunya tanpa sebuah biji kayu melainkan sebuah kompetisi. Pemimpin yang baik harus mendorong pertumbuhan tim dengan mengajarkan dan mengarahkan mereka. Orang-orang tidak akan tumbuh jika para pemimpin tidak pernah mengajari mereka apapun. Para pemimpin perlu mengajarkan sehingga mereka dapat menumbuhkan para pemimpin baru untuk menggantikan mereka di masa depan. 6. Tetapkan tujuan dan harapan yang jelas. Menetapkan tujuan dan harapan yang jelas kepada karyawan atau tim kita adalah kunci keberhasilan. Saat menetapkan tujuan tersebut, isi pertanyaan dan feedback dari tim. Memasukkan mereka dalam proses tersebut dapat meningkatkan keterlibatan yang aktif. Pemimpin yang baik akan menjelaskan visi perusahaan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut kepada anggota tim untuk masuk dalam kolaborasi kerja tersebut. 7. Berikan feedback langsung tentang kinerja. Feedback langsung dan jujur yang bahkan bermuatan kritik adalah cara terbaik untuk membimbing tim ke arah yang benar. Kita juga perlu tahu persis kemana arah itu, sehingga kita dapat memberi mereka nasihat yang tepat atas sebuah kritikan. 8. Minta masukan dan tanggapan tentang kepemimpinan Anda. Masukan dari tim, karyawan atau staf Anda sendiri sangat berharga dalam mengevaluasi efektivitas kepemimpinan kita. Berbicara dengan rekan kerja dan teman sebaya dapat memberikan perspektif lain maupun baru yang diperlukan atas gaya dan pendekatan kepemimpinan. Terbuka atas ide-ide. Pemimpin yang baik memiliki kecerdasan emosional untuk memahami dan menerima bahwa perubahan selalu ada di hadapan kita. Konsistensi perlu dipertahankan, namun juga butuh untuk mengakomodir perubahan dan inovasi. Terbuka atas ide-ide baru dan cara berpikir alternatif maupun kreatif. Semua orang membawa perspektif yang unik ke meja rapat, dan itu adalah sebuah keuntungan. Amati perspektif unik tersebut, jika minim resiko dapat kita ambil untuk amunisi meraih sukses. 10. Pahami motivasi kita sendiri. Para pemimpin wajib menanyakan motivasi tersebut pada diri sendiri. Mengapa mereka ingin memimpin? Karena banyak orang memandang kepemimpinan sebagai suatu kehormatan dan panggilan. Jika dalam hati kita merasa kepemimpinan adalah takdir dan akan membuat perbedaan di dunia, maka kita harus memulainya dari tempat yang tepat. Selain apa yang telah memotivasi kita, penting untuk mengetahui apa yang mengurangi energi kita. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dapat membantu mendiversifikasi tim serta mendapatkan portofolio keterampilan yang lengkap. Langkah-langkah tersebut dapat membantu kita untuk tidak menciptakan kopian dari diri kita sendiri dan meminimalisir diri kita dikelilingi orang yang tidak menyukai kita.
Gaya kepemimpinan yang baik berperan dalam cara kita berinteraksi dengan karyawan dan mengharuskan adanya evaluasi. Ada 6 gaya kepemimpinan yang berbeda dan para pemimpin terbaik mampu menyesuaikan setiap gaya yang dengan situasi karyawan mereka. Jenis-jenis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan balas budi atau reward power. Seperti namanya, kekuasaan jenis ini adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi orang-orang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Balas jasa atau reward dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, atau penempatan tugas yang lebih menarik. Namun, melalui kekuasaan balas jasa ini, seorang pemimpin atau manajer juga dapat menunda pemberian reward atau balas jasa tersebut sebagai hukuman jika bawahannya tidak melakukan apa yang telah diperintahkan. Kekuasaan balas jasa atau reward ini timbul karena posisi atau jabatan seseorang yang memungkinkan dirinya memberi penghargaan atau imbalan terhadap pekerjaan ataupun tugas yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, seorang manajer yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian kinerja sehingga dapat menentukan besaran kenaikan gaji terhadap bawahannya. Yang kedua, kekuasaan paksaan, coercive power. Ini lebih cenderung pada penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan paksaan adalah kebalikan atau sisi negatif dari kekuasaan balas jasa. Contoh ancaman atau hukuman yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan antara lain pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Yang ketiga, kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan atau reference power ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karismatik, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya, Gandhi yang memimpin jutaan orang karena kepribadian dan karismatiknya. Kekuasaan sah atau legitimate power ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintah. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam organisasi memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi, dan mereka sebagai bawahan ataupun anggota tim berkewajiban untuk mengikuti instruksi atau perintah tersebut. Yang kelima, kekuasaan keahlian atau expert power. Ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki seseorang. Seringkali seseorang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu atau memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi, meskipun orang tersebut bukanlah manajer atau pemimpin. Individu-individu yang memiliki keterampilan atau keahlian tersebut biasanya dipercaya oleh manajernya untuk membimbing karyawan lainnya dengan benar. Sifat pemimpin yang pertama, jujur. Ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat ini, karyawan akan lebih percaya dan dapat bekerja dengan tenang dan aman. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita sudah pasti benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sifat ini yang menjadi kunci penting dalam pengembangan sebuah bisnis. Yang kedua, komunikasi dengan baik. Sebagai seorang pemimpin berarti kita juga harus berkomunikasi dengan baik ke seluruh karyawan hingga pihak perusahaan. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karyawan maupun pihak lain akan lebih mudah mengerti apa yang ingin kita sampaikan dan lakukan.
Seorang pemimpin atau leader juga harus memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh karyawan maupun pihak eksternal yang berkepentingan. Hal ini juga dapat mengurangi risiko kesalahpahaman atau perbedaan pandang. Bersikap adil. Maksudnya bersikap adil tidak boleh membeda-bedakan karyawan satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar karyawan yang bisa menyebabkan kehancuran dalam sebuah tim. Pemimpin yang adil akan lebih tahu sejauh apa yang pantas diberikan kepada karyawan dan berapa gajian pantas diberikan kepada karyawan tersebut atas kerja kerasnya dengan memiliki sikap ini. Karyawan akan lebih menghormati kita sebagai pemimpin dan kita akan lebih disukai oleh karyawan. Yang keempat, bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab. Bahkan ketika ada karyawan tidak bekerja dengan maksimal, karyawan lain dan pemimpin turut serta ambil bagian untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus belajar untuk tidak mencari kambing hitam. Dalam sebuah perusahaan, kesalahan satu bagian adalah tanggung jawab bersama, karena tiap bagian tentunya memiliki hubungan dengan bagian lain. Melempar kesalahan pada karyawan dan tidak mencari jalan keluar bukan contoh pemimpinnya baik. Membangun tim dengan baik. Memiliki tim yang baik dan solid bukan hanya membuat karyawan nyaman, tapi juga dapat membantu kita mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bisa membangun tim dengan baik dan solid. Untuk membangun tim yang solid, kita harus membangun kekompakan dalam sebuah tim. Mulailah dengan mengobrol sesuatu yang menarik, misalnya tentang film, musik, keluarga, dan lain sebagainya. Kita juga dapat mengajak mereka menonton bersama, makan bersama, dan kegiatan lain yang dapat mendekatkan diri kita kepada mereka. Yang keenam, percaya diri. Percaya terlalu tinggi memang tidak bagus, tapi tidak memiliki percaya diri juga tidak diperbolehkan. Tidak menjadi hal yang wajar bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap percaya diri. Sikap percaya diri dapat membantu karyawan untuk tetap melihat positif ke depan. Dengan sikap percaya diri yang dimiliki seorang pemimpin akan membuat karyawan tetap yakin bahwa masalah seperti apapun pasti akan ada jalan keluarnya. Memahami kondisi. Menjadi seorang leader berarti kita harus mengetahui dan memahami kondisi yang terjadi dengan baik, mulai dari konsep, kelemahan dan kekurangan bisnis, sehingga kondisi masing-masing karyawan yang kita miliki. Dengan memahami kondisi, kita akan lebih mudah membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dan mengetahui apa saja risiko yang bisa diterima perusahaan dengan solusi yang kita berikan. Kita juga tidak bisa memberikan solusi yang sama di setiap permasalahan dan untuk setiap orang. Oleh karena itu, cobalah pahami kondisinya dengan baik sebelum memberi solusi dari permasalahan tersebut. Bersikap kreatif. Tidak semua perusahaan akan berjalan lancar-lancar saja. Sebuah perusahaan dapat saja suatu saat mengalami kebuntuan. Jika kebuntuan ini terus dibiarkan, maka dapat menghambat tujuan perusahaan. Peran seorang pemimpin akan kembali diuji untuk memecahkan kebuntuan tersebut. Dibutuhkan ide kreatif. Seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Apabila keputusan diambil sudah tepat dan cepat, karyawan pasti akan merasa kagum dengan kepemimpinan kita. Jika seorang pemimpin tidak memiliki ide kreatif, perusahaan yang dijalankan akan mengalami suatu hambatan. Yang ke-9, manajemen waktu yang baik. Menjadi leader atau pemimpin berarti kita siap menerima tugas yang lebih besar, bukan hanya melakukan
kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan karyawan. Oleh karena itu, kita harus bisa mengelola waktu sebaik-baiknya untuk diri sendiri maupun bisnisnya. Dengan tidak memiliki manajemen waktu yang baik, mungkin saja seluruh pekerjaan kita akan berantakan dan seluruh waktu yang telah ditentukan akan mundur. Perilaku pemimpin. Yang pertama, haus akan ilmu. Yang kedua, pendengar yang efektif. Yang ketiga, melihat dari berbagai perspektif ketika ada masalah, ketika ada karyawan bermasalah, organisasi maupun institusi bermasalah, harus bisa melihat dari berbagai perspektif. Yang keempat, memandang gambaran luas dari sebuah masalah. Yang kelima, belajar dari masalah. Yang keenam, konsisten dalam memperluas jaringan. Yang ketujuh, beritikat dalam meningkatkan kualitas para pengikutnya. Yang kedelapan, percaya diri. Yang kesembilan, mampu memberikan energi positif bagi orang lain. Itu 9 perilaku pemimpin. Teori kepemimpinan diantaranya pertama, teori Great Man dan teori Big Bang. Kedua, teori sifat atau karakteristik atau kepribadian. Yang ketiga, teori perilaku behavior teori. Yang keempat, teori kontingensi atau teori situasional. Teori Great Man. Kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seorang lahir. Ini ditampilkan oleh Dennis Bernanke tahun 1990. Dijelaskan bahwa teori ini berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Kekuasaan berada pada sejumlah orang yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Atau dengan kata lain, asal raja menjadi raja, anak raja pasti memiliki bakat untuk menjadi raja sebagai pemimpin rakyat. Itu teori Great Man. Teori Big Bang ini beranggapan bahwa suatu peristiwa bisa menciptakan seorang menjadi pemimpin. Biasanya mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi, kacauan, kerusuhan, pemberontakan, reformasi, dan lain-lain. Pengikut adalah orang yang menaklukkan seseorang dan bersedia patuh dan taat. Teori berikutnya yaitu teori sifat atau karakteristik kepribadian. Seorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Titik tolak teori adalah keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian baik secara fisik maupun psikologi. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat perangai atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil belajar. Karakteristik kepribadian. Sifat-sifat pribadi, misalnya saja fisik, cakapan skill, teknologi, daya tangkap, pengetahuan, daya ingat maupun imajinasi. Sifat-sifat pribadi yang merupakan watak yang lebih subjektif, yakni keunggulan seseorang pemimpin dalam keyakinan, ketekunan, daya tahan, dan keberanian. Karakteristik kepribadian menurut Davis yaitu ada 4 secara umum yang efektif ya. Yang pertama, kecerdasan, kedewasaan, dan keluasan pandangan sosial, motivasi diri dan dorongan, serta sikap-sikap hubungan sosial. Rangkuman dari teori sifat. Yang pertama, lebih kepada intelijensi atau kecerdasan, kematangan dan keluasan pandangan sosial, memiliki motivasi dan keinginan berprestasi, dan memiliki hubungan manusiawi. Teori perilaku atau behavior teori.
Keberhasilan seseorang pemimpin sangat tergantung pada perilaku dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara memimpin rapat, cara menegur dan memberikan sanksi. Itu bisa terlihat pada teori perilaku ini. Beberapa teori perilaku, yaitu yang pertama ada teori X dan Y, yang kedua ada teori sistem manajemen lingkup. Teori X dan Y, teori ini diperkenalkan oleh Max Weber dalam bukunya Human Side of Enterprise tahun 1983 halaman 215. Teori X berasumsi bahwa pada hakikatnya manusia itu memiliki perilaku pemalas, penakut, dan tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, teori Y berasumsi manusia itu memiliki perilaku bertanggung jawab, motivasi kerja, kreatif, dan inisiatif, serta mampu mengawasi pekerjaan dan hidupnya sendiri. Teori X perilaku kepemimpinan otoriter dan teori Y perilaku kepemimpinan demokrasi. 4. Sistem manajemen lingkup. Menurut Francis Lipton di dalam Fred Lipton tahun 95 halaman 37 menyusun teori bertolak dari dua jenis perilaku kepemimpinan sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu, yaitu perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada anggota organisasi. Lingkup membagi perilaku dan gaya kepemimpinan menjadi 4 sistem. Yang pertama, exploitative autocratic. Kedua, perilaku atau gaya kepemimpinan ditunjukkan oleh pemimpin sebagai pihak yang berhak menyelesaikan masalah-masalah organisasi sebagai salah satunya pengambil keputusan dan memberikan perintah, dan pimpinan tidak menaruh kepercayaan dan karenanya tidak melimpahkan sedikit wewenang pada bawahan. Sistem 2, benevolent autocratic. Perilaku atau gaya kepemimpinan ditunjukkan dengan sudah memberikan kesempatan kepada bawahan atau anggota organisasi untuk menyampaikan komentar terhadap keputusan dan perintah pimpinan sebagai atasan. Pendapat kadang-kadang diterima dan lebih banyak ditolak. Sistem yang ketiga, partisipatif. Perilaku atau gaya kepemimpinan ini ditunjukkan dengan memberikan kesempatan para anggota organisasi atau bawahan ikut serta dalam menerapkan tujuan, membuat keputusan, dan mendiskusikan perintah-perintah. Sistem yang keempat, demokrasi. Perilaku atau gaya kepemimpinan ini ditunjukkan dengan pemecahan masalah pekerjaan dan organisasi secara bersama-sama antara pemimpin sebagai atasan dengan anggota organisasi sebagai bawahan. Sebelum membuat keputusan, pimpinan selalu mempertimbangkan pendapat bawahan. Itu ada 4 sistem manajemen lingkup. Teori kontingensi atau teori situasional. Resistensi atau teori kepemimpinan yang telah diuraikan sebelumnya memperlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Hal ini tidak mungkin setiap organisasi hanya dipimpin dengan gaya kepemimpinan tunggal untuk segala situasi, terutama apabila organisasi terus berkembang atau jumlah anggotanya semakin besar. Respon atau reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda pula filosofinya. Model kepemimpinan kontingensi atau situasional. Model kepemimpinan situasional dari Fiedler. Model kepemimpinan situasional 3 dimensi dari Reding. Model kepemimpinan situasional dari Fiedler.
Hitler dalam kepemimpinannya dan Kinichi tahun 89 halaman 459 mengatakan bahwa ada 3 dimensi di dalam situasi yang dihadapi pemimpin. Yang pertama, hubungan pemimpin anggota, adanya hubungan baik pimpinan dengan anggota. Yang kedua, derajat dari susunan tugas, maksudnya adanya susunan tugas setiap anggota organisasi tersusun secara jelas. Yang ketiga, posisi kekuasaan pemimpin, yaitu adanya kewenangan atau kekuasaan formal yang dimiliki oleh pemimpin. Situasi 3 dimensi tersebut di atas adalah situasi yang menguntungkan dalam menjalankan kepemimpinan. Model kepemimpinan situasional 3 dimensi dari Rodin. Menurut Rodin, di dalam Watsusumijo tahun 92 halaman 74 dinyatakan ada 3 pola dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan pola perilaku kepemimpinan yang terdiri dari yang pertama, berorientasi pada tugas, berorientasi pada hubungan, dan berorientasi pada aktivitas. Demikian pemaparan dan penjelasan tentang pemimpinan, definisi, dimensi, serta langkah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup saja dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.